dugaan ada penganiayaan dan parodiana masih berproses di Barreskrim, belum ada putusan yang ingkrah terhadap dugaan-dugaan tadi, maka itu belum bisa dijadikan novum. Emang gitu ya? Ini kayaknya 51 ini bukan orang yang melakukan untuk dituduhkan. Terpidana hari ini. Mungkin dalam pemilu udah menang tuh 51. Mayoritas akan memilih bukan mereka maksudnya? Ya, bukan mereka pelakunya. Kapan waktu yang tepat untuk mengajukan peninjauan kembali? Hutang uang bisa dibayar, hutang emas bisa dibayar, tapi tidak dengan hutang kebenaran. Sakit. Saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana yang menghabiskan beberapa jam di ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, tapi ternyata putusan peninjauan kembali diajukan para terpidana kasus Vina ditolak. Benar. Kita belum baca secara lengkap karena belum ada di direktori putusan, tapi setidaknya di Pak Hakim Yanto, saya kenal karena beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekarang jadi humas di Mahkamah Agung. Bilang ada 2 poin ya, tidak ada novum dan tidak ada kesalahan atau kekeliruan hakim. Tidak ada novum. Saya menyimak secara daring karena waktu itu saya dan tim tuh kalau ke Pengadilan Negeri Cirebon tuh hanya sesekali karena kami berkeliling-keliling, mungkin netizen juga udah nonton konten-konten kami waktu itu ketemu Pak Rudiana dan timnya lah, kami coba verifikasi dan tanya ke mereka. Tapi Pak Azmi, apakah saya bisa mengartikan bahwa salah satu keterangan Anda di muka sidang dan juga ekstraksi alat-alat bukti lain, ada Dede yang kemudian belakangan mengatakan bahwa ia menarik kesaksian atau keterangannya pada 2016 dan mengaku ia dipaksa, ada dugaan kekerasan dan lain-lain yang dialami dan dibenarkan oleh Komnas HAM loh ya, bahwa ada penganiayaan memang dialami para terpidana, itu semua diabaikan dan bukan merupakan bukti baru. Itu logis secara hukum? Ya, tentunya sewaktu kita bicara tentang satu putusan, kita harus lihat kira-kira apa sih yang tertulis, supaya kita tidak katakanlah liar menafsirkan. Kenapa kita penting untuk melihat apa yang tertulis di dalam risalah persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin? Apakah semua keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang di dalam persidangan itu terangkut, ya kan, atau tertulis, terbawa? Ini nanti akan kita lihat. Maka jika ada nih nanti putusan PK-nya, di situ akan kita lihat pertimbangan-pertimbangannya, keterangan A ataupun bukti baru apa dan segala macam. Kalau itu ternyata dibunyikan dalam persidangan, ternyata tidak ada dalam berita acaranya, wajar nanti hakim PK bilang, tidak ada kok. Wah, ini pernyataan pertama Pak Azmi ini mewakili ada komentar netizen memang gitu, ya kan? Bilang gini, jangan-jangan nih semua notulensi persidangan, keterangan termasuk keterangan ahli, salah satunya adalah Pak Azmi, gak ditulis lengkap nih sama hakim di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin kita PK, sidang PK itu beberapa hari itu, dan itu gak nyampe ke Hakim Agung. Makanya ada loh akan kita lihat gitu. Makanya karena kalau kita dihadapkan dengan kata-katanya kan akan sulit, maka kita harus dihadapkan dengan bendanya. Dalam hal ini adalah putusan PK. Seharusnya kalau ini menjadi atensi, ya hakim katakanlah peninjauan kembali juga jangan terlalu berlama-lama, bahwa putusannya juga sudah ada. Itu yang menurut saya menjadi penting, nggak usah nunggu 2 minggu dan segala macam, karena ini udah jadi atensi publik. Begitu dia maksudnya dipublish ya, di direktori begitu putusan dia publish, Agung, sebenarnya kan dia sudah siap dengan racikannya pada apa sih yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, apa sih ada hal-hal baru, karena esensi dari PK itu kan hanya melihat 3 hal saja, yaitu adalah ada bukti baru, ada pertentangan hakim, ada pertentangan antar putusan, dan ada kekeliruan. Kalau dia lihat nih, ini ingredient ini tidak ada. Oke, sekarang dia mungkin fokus, katakanlah yang mulia itu fokus pada bukti baru. Oke, kalau begitu dia sudah akan melihat 3 sandingan pada putusan pertama, putusan banding, dan katakanlah ada yang mungkin kasasi, ada yang tidak kasasi. Dan dia sandingkan dengan permohonan PK, karena permohonan PK yang menjadi penting untuk dia lihat di situ. Terus ada fakta dalam persidangan. Ya, tadi, lah ini kan bukti baru yang tidak pernah ada.
katakanlah pada handphone tadi ada Ekstraksi, ekstraksi, ya kan, dia sudah dimunculkan, ada keterangan ahli yang juga sudah disumpah. Dari situ akan lihat sudah runutan, karena itu adalah scientific evidence, sangat tidak bisa untuk katakanlah untuk dimasukin lagi kebohongan-kebohongan karena tervalidasi secara memori dan segala macam. Oh, ada waktu. Padahal dalam hukum itu sangat ditentukan oleh locus dan tempus sebuah kejadian perkara. Dari tempat, tempusnya adalah waktunya. Ini rangkaiannya enggak. Lah, terus kita bisa lihat pada waktu itu keterangan Dede dan Ayep yang juga berubah-berubah, yang menyatakan handphonenya belum disetting waktunya. Itu ada dalam fakta. Loh, handphone saya waktu itu belum diupdate ini waktunya. Lah, kenapa untuk satu kasus yang sudah detail, orang sudah bisa ditangkap, orang sudah bisa ditahan, padahal waktu orang ditangkap dan ditahan itu dia sudah punya bukti permulaan yang cukup, yang saling bersesuaian. Tiba-tiba kok bisa roboh setelah sekian 8 tahun, ada perhatian, ada PK, berarti kan ada ketimpangan yang memang dilihat, ada ketidakpersesuaian, Mbak, menurut saya. Termasuk soal novum sendiri, Pak Azmi. Mungkin kalau bukan orang hukum, taunya ya sudah simple di pasal berapa saya harus bawa. Tadi Pak Azmi, saya mau masuk ke studio, Pak Azmi, aduh bagus juga nih bawa KUHP, tapi 184 maksud saya ya. Kalau alat bukti. Oke, alat bukti. Tapi ini mengenai definisi novum sendiri. Kemarin kenapa saya penting untuk menanyakan yang diatur di pasal 263 ayat 2 ya, KUHP, huruf A KUHP. Karena saya sempat ngobrol dengan Pak Jutek Bongso gitu ya, bilang ada rumors, kita belum bisa verifikasi Fris, karena kita belum baca secara lengkap salinan putusan PK tersebut. Tapi ada rumors bahwa karena Pak Rudiana, dugaan ada penganiayaan dan Pak Rudiana masih berproses di Barreskrim, belum ada putusan yang ingkrah terhadap dugaan-dugaan tadi, maka itu belum bisa dijadikan novum. Emang gitu ya? Itu yang dimaksud di pasal 263 ini ya? Begitu, Pak. Semestinya kalau saya sih melihat itu kan adalah tindakan dan peristiwa yang berdiri sendiri. Seharusnya tidak saling berpengaruh ya? Tidak dong. Kalau memang ada orang melakukan, katakanlah, kan bukti hukum itu kan cuma mengacu kepada 3P-nya kan. Kalaupun katakanlah untuk melihat katakanlah dalam kerja prosedural, profesional dan proporsional. Di dalam hukum pidana materialnya ada perbuatan, ada pelaku, ada pertanggungjawaban pidana. Irisan dari kepada 3P ini tadi di atasnya adalah pembuktian. Apa pembuktian menyatakan sesuatu tidak prosedur, apa membuktikan sesuatu tidak profesional, apa yang membuktikan sesuatu tidak proporsional, apa yang membuktikan ini ada peristiwa ini, apa yang membuktikan ini pelakunya, apa yang juga kita bisa jadikan bukti ini bahwa kita bisa minta pertanggungjawaban dari orang ini, gitu loh. Nah, kembali yang ke sana tadi, ya kalau memang Pak katakanlah orang tertentu atau pelaku tertentu melakukan satu perbuatan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang diperiksa, ya itu adalah peristiwa yang berdiri sendiri semestinya. Entah itu adalah penganiayaan, entah itu adalah perampasan kemerdekaan, entah itu melakukan kewenangan yang melampaui batas. Toh itu juga diatur di dalam pemberian keterangan palsu misalnya. Pemberian keterangan palsu dan segala macam. Nah, itu kan adalah berdiri sendiri. Yang seharusnya juga dimintai siapa? Kenapa dia melakukan pemberian keterangan palsu? Kenapa dia melakukan perampasan kemerdekaan? Kenapa dia melakukan katakanlah penyalahgunaan kewenangannya dan segala macam? Ya, itu juga diatur di dalam KUHP yang dapat juga dimintai pertanggungjawaban. Seharusnya kalau institusi profesional ya dilakukan tindakan-tindakan. Nah, tapi tadi pertanyaannya, pertanyaan saya Pak Azmi, apakah memang harus punya akibat hukum gitu ya? Putusan ingkrah dari semua laporan yang tengah berproses di Barreskrim Polri saat ini memang harus nunggu ya, sampai kemudian ada yang bilang bahwa harusnya nunggu dulu nih ini ingkrah baru kemudian mengajukan PK yang pertama. Itu logis secara hukum? Ya, orang bisa saja kan dari sudut pandang yang segala macam supaya nanti ada kepastian hukum dan segala macam. Karena kadang hukum selalu didekatkan dengan sudut pandang kepastian, sudut pandang keadilan, ya kan, atau kemanfaatan gitu loh. Jadi yang kadang-kadang nggak bisa tiga-tiganya juga kita wujudkan. Tidak bisa. Jadi dia bilang lah untuk kepastiannya kita harus dapat nih supaya ada tervalidasi dari satu produk putusan, karena memang ya harus ada satu mekanisme yang melalui proses persidangan dan segala macam agar menjadi satu produk hukum gitu loh. Tapi lagi-lagi tadi kan kalau ini adalah persoalan yang lain yang sebenarnya berdiri sendiri, seharusnya jalan saja. Toh kadang juga ada
di dalam kepolisian sidang etiknya berjalan, sidang pidananya juga kadang tetap berjalan dan sama-sama bisa kita persaksikan. Nah, mekanisme ini kadang juga di lembaga lain juga begitu. Ada gugatan di dalam pengadilan, ada gugatan secara internal. Ya, tinggal menunjukkan kita mau mengungkapkan kebenaran ini atau tidak. Apalagi dalam kasus ini yang sangat spesifik, kasus ini yang sangat kasuistik. Semestinya suara-suara kebenaran ini muncul. Semestinya lagi kalau kita mau jujur-jujuran, Mahkamah Agung seharusnya dia lebih peka dan sensitif dong. Kenapa ini masyarakat berteriak? Dia naik dong. Jadi sewaktu katakanlah ada satu kelompok yang menyatakan dia sudah melakukan sesuai dengan mekanisme, ada satu kelompok yang menyatakan tercederainya keadilannya, tercederainya satu hak-hak yang semestinya dia dapatkan. Sewaktu dua hal ini ketemu, seharusnya sebagai seorang pembelajar hukum atau penegak hukum tidak lagi dalam satu kacamata normatif, tapi dia harus naik satu tingkat yang namanya adalah azas. Jadi setelah di filsafat itu turunlah yang namanya azas. Azaslah yang menjadi jantung daripada cantelan-cantelan normatif hukum tadi gitu. Kalau kita kaitkan dengan kasus katakanlah Vina dalam hari ini, orang-orang para terpidana itu, hari ini ada sesuatu yang disebut dengan kenapa di masyarakat menjadi bertanya-tanya, masyarakat resah dan segala macam, berarti kan ada sesuatu yang dikhawatirkan, ada sesuatu yang sedang dirindukan oleh masyarakat terhadap satu katakanlah peristiwa ini akhirnya bagaimana gitu. Seharusnya Hakim Agung kemarin menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu ada azas, di mana hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Berarti kan kemarin itu atau hari ini juga masyarakat kita sedang terusik rasa keadilannya. Artinya hakim harus jeli dong untuk melihat. Dia gunakan senjata pamungkasnya untuk meletakkan marwah peradilan ini. Oke deh, pernah keliru mungkin di tingkat awal, tingkat banding, tapi ini kok serius amat. Bagaimana kalau pendapat Pak Azmi itu kita coba hadap-hadapkan dengan juga prinsip yang harus dipegang oleh hakim, termasuk Hakim Agung, adalah soal independensi dan juga imparsialitas. Jangan sampai mungkin kita belum baca putusan PK yang disampaikan beberapa hari lalu. Jangan sampai mereka hanya ditekan oleh opini publik sedemikian rupa. Itu juga bisa jadi hal yang perlu kita pertimbangkan, Pak Azmi. Saya sangat setuju karena dia diletakkan dengan independensi ya, sebagai seorang yang katakanlah Hakim Agung, dia sudah terbiasa kan untuk menyusun argumentasi hukumnya, logika hukumnya, fakta hukumnya, karena dalam putusan itu kan jelas apa hal-hal yang terungkap dalam persidangan kan, dari huruf 197 dari huruf A sampai huruf L itu kan ada syarat putusan. Di situ dia akan sudah mempertimbangkan pada poin D, poin F dan poin H dalam katakanlah syarat putusan itu menjadi penting, jantungnya untuk meletakkan fakta-fakta apa yang menjadi dasarnya, apa menjadi pertimbangannya. Kenapa saya harus meletakkan ini salah atau tidak, atau orang ini diletakkan untuk dijatuhkan pasal ini atau tidak. Itu kan hakim sudah menjadi autonya gitu loh. Ibarat koki itu jadi racikannya gitu loh. Ini kalau nggak ada bahan ini, katakanlah pasti kurang rasa ini. Kalau nggak ada kencur, jangan ada pecel nih atau segala macam katakan. Begitu juga kalau kita dekatkan dengan peristiwa pidana, dia akan lihat ini ada tidak. Makanya saya bilang tadi, muncul aja kalau dia mau tarik. Apakah ini sudah sesuai dengan prosedurnya? Kalau ada prosedur, berarti saya akan lihat apakah pada waktu, karena dia akan mengkonstruksi dari awal, dia akan cari dari pondasi dari bawah, penyelidikan dan penyidikan, karena pintu masuknya kan di situ. Karena begitu ini keliru, makanya ke sana ini akan rentan, goyang. Tapi kalau di awalnya itu kokoh, penyelidikan dan penyidikan, maka ya diharapkan akan juga kokoh, tidak akan goncang ini. Ini kan menjadi tapi kan goncang. kasus ini justru di penyidikan ada pertanyaan atau dugaan, ada rekayasa kasus, bahasa orang awam, rekayasa kasus, Pak Azmi, masalahnya. Nah, disitulah sebenarnya dimasuk untuk Hakim Agung itu, makanya PK itu adalah hak originalnya, hak eksklusifnya orang. Kenapa? Ini nama baiknya melekat pada pemidanaan tersebut. Makanya PK diberikan peninjauan kembali. Ini hak eksklusif dia, hak original dia. Bagaimana mempertahankan? Karena sudah diuji kan pada pengadilan pertama, banding dan kasasi. Oke, ternyata ada satu fakta keadaan yang disyaratkan 263 itu. Kalau Anda menemukan syarat 263, ada bukti baru, kekeliruan, penerapan yang salah dan segala macam, ada pertentangan dengan 3 alasan tersebut, dia muncul kan.
Nah, sekarang seharusnya hakim menyisir itu lebih detail. Nah, kenapa ini? Kenapa sih Pak Rudiana katakanlah pada awal itu nih bisa dengan sekian jam? Betul nggak? Saya mencoba misalnya salah satu saja. Menangkap atau bahasa Pak Rudiana, saya hanya mengamankan. Menangkap, katakanlah menangkap, atau dia bilang mau mengamankan karena dalam hukum sendiri juga tidak mengenal istilah itu ya? mengamankan karena dia tidak tertangkap tangan pada waktu itu kecuali tertangkap tangan seketika sudah. Ini kan ada rentang sekian hari tuh. Berarti seharusnya kan dia lakukan prosedur, ya kan? Terlepas mungkin beliau kebawa emosi yang bisa kita bisa maklumi secara kemanusiaan mungkin karena kehilangan putra beliau, tapi ya disinilah kan digunakan profesionalitasnya kan, apalagi setingkat Polres tentu kinerjanya bisa lebih baik gitu loh. Nah, ini bagaimana dengan menangkap orang tuh? Saya selalu fakta yang terlihat pada BAP yang saya baca pada waktu itu adalah laporan. Hasbi sampai membanding-bandingkan beberapa membandingkan itu Pak Rudiana tuh sempat setelah menangkap itu dari jam 4 sore itu, sebelum dia buka LP jam 18.30 di kantor kepolisian tersebut, ada space waktu 2 jam kalau saya tidak salah. Orang sudah diperiksa semua itu. Sudah ada videonya dalam waktu yang itu juga 2 jam itu. Katanya kalau dari kita baca dari videonya BAP, kami tayangkan ya. BAP kita saksikan dengan persidangan karena Pak Rudiana itu menerangkan lagi keterangan apa yang dia sampaikan pada dalam laporan BAP di penyidikan dan berita acara dalam persidangan. 2016 lalu maksudnya ya. Itu yang kita sandingkan. Yang menarik waktu itu adalah Pak Rudiana itu sempat datang ke rumah ketiga DPO tersebut. Karena ingat ya, 3 DPO ini adalah aktor utama yang paling penting. Karena ini adalah ikutan. Mereka yang punya motivasi yang lebih tinggi. Mereka yang punya peran yang lebih, menurut saya dalam tanda petik, sadis. Gitu loh. Kalau di konstruksi hukumnya digambarkan dulu ya. Tapi kan tiba-tiba yang 3 ini yang sadis tadi, yang punya motivasi tadi ini hilang. Ya kan, kita lihat. Terus Pak Rudiana yang paling penting dia bilang datang nih sama temannya pada waktu itu, sama timnya pada waktu itu ke desa yang katanya arah ke Brebes. Saya lupa namanya tapi arah ke sana. Yang kalau ditempuh sekarang itu memakan waktu dari Polres ke desa tersebut 45 menit, pulang lagi itu 45 menit. Bagaimana logikanya itu bisa dapat tercapai? Orang udah diperiksa 8 orang dalam waktu itu, terus dia buka LP dan segala macam. Hal yang menarik lagi adalah, oke deh, mungkin ada kecepatan kendaraan yang bisa mengangkut pada waktu itu. Pak Rudiana katanya sudah ke rumah ketiga DPO tersebut. Berarti ada entitas orang yang dicari. Ada nama, ada orang tuanya, ada Pak RT-nya karena dia di wilayah yang berbeda. Katakan dia Kota Cirebon, dia harus masuk. Dia masuk misalnya harus bawa polisi yang bertugas di situ, oke deh, sesama anggota. Minimal ada pamong desa. Kayak itu dilakukan. Ini kan juga tidak muncul. Ingat lagi ya, itu disebut dilakukan di tengah waktu 2 jaman itu ya. Oke. Saya bilang itu 2 jaman itu, gitu loh. Bagaimana dia bisa datang wirawiri seperti itu, betul nggak? Terus itu udah ada rumah orang yang menurut bagi saya, oke deh, ini kita sampingkan dulu kecepatan bagaimana dalam 2 jam tadi meriksa 8 orang. Kita mau bikin LP yang biasa aja, itu memerlukan waktu kok, Mbak. LP yang biasa aja, kehilangan KTP aja deh. Bayangin. Ini 8 orang loh. Gimana? Hilangnya di mana? Ya kan? Ya, memerlukan ada beberapa waktu. pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Saya kira enggak. 8 tuh bisa dibayangkan lah berapa. Sekarang saya confirm pada waktu itu adalah kepada keterangan surat penetapan DPO atas ketiga orang tersebut. Uniknya dalam surat penetapan DPO tersebut, kenapa tidak detail? Kalau saya sudah datang ke kampung, katakanlah orang pelaku tadi, saya clear dong. RT berapa, RT RW berapa, BIN nomor berapa, segala macam. Saya akan tanya ini sekolahnya di mana, segala macam. Saya akan munculkan, saya tahu sekolahnya segala macam. Saya akan tahu ada fotonya dan segala macam. Itu terkonfirmasi. Tidak ada foto, ciri-ciri yang sangat umum saja. Tidak ada BIN-nya, tidak ada alamatnya. Berarti apa? Datang kemana sebenarnya? Berarti apa? Dari konstruksi awalnya di sini ada yang sudah tidak tepat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sedangkan penyelidikan dan penyidikan itu bikin terang. Bagaimana bisa bikin terang kalau di awalnya ini udah dibikin gelap? Jadi yang paling tahu adalah pintu pertama atau orang-orang yang sign lah, katakanlah tanda petik terhadap kasus ini pertama. Karena itu cepat banget.
kenapa ya keterangan Aib sama Dedi dalam keterangannya handphone nggak bersesuaian tentang jam. Waktu Tadi itu sekitar belum jam. di-set Iya, jamnya. belum di-set lah segala macam. Berkaitan tentang waktu, berkaitan tentang tempat, berkaitan tentang orang selalu berkaitan tentang alat bukti selalu tidak sama. Ada motor tiba-tiba di dalam ada alat bukti Vario, padahal tidak pernah ada dalam sita itu tentang Vario, gitu loh. Jadi antara kita lihat di dakwaan, antara kita lihat di penyidikan itu selalu ada yang jomplang. Pak Azmi, tapi kan yang narasi yang kita terima dan disampaikan oleh Humas Mahkamah Agung adalah bahwa tidak ada novum. Tidak ada novum. Ya banyak sekali menurut saya novumnya. Ya, makanya saya sampai baca-baca berulang-ulang, ini novum ini apa sih? Oke, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang A ya, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala Ekstraksi tuntutan. aja kan baru diketahui setelah itu. Makanya Kedua, Pak Rudiana tadi yang katanya itu udah datang ke sana itu juga kan ke kampung tadi itu kenapa DPO-nya juga baru diketahui dalam persidangan juga. Ya kan makanya kita itu anggap bukan keadaan saja baru ya, bukan itu kan keadaan baru gitu loh. Bagaimana ini kok bisa kok tiba-tiba keterangan DPO dari Polda Jabar pada waktu itu begini padahal tim udah turun. Itu kan otomatis olah TKP segala macam itu kan serangkaian tindakan yang sudah dilakukan yang saya bilang tadi kaitkan dengan prosedural. Kenapa mereka tidak lakukan prosedural? Berarti ada unprosedural, ada sesuatu dong. Kenapa tiba-tiba unit katakanlah narkoba masuk tidak membawa itu harus diamankan dulu. Di unit baru narkoba kemudian diserahkan ke reskrim setelah sekian jam segala macam dengan cerita yang sudah gitu dan Pak Rudiana udah detail dari mana tahu seperti ini saya udah nanyain dan base-nya adalah keterangan CCTV dibilang tidak bisa rusak nggak bisa dibuka sekolah. Bagaimana mungkin kan dia harus telusurin apalagi ini jadi atensi. Ingat lo pada waktu itu ini udah media juga angkat. Kita kembali lagi ingatkan netizen ya itu dalam waktu 2 jam ya 2 jam mengetahui tadi berkunjung ke 3 rumah DPO periksa CCTV segala macam sama keterangan para mereka memintai keterangan 8 orang yang 8 orang saya nggak bisa bayangin 8 orang kapan ya kerjanya ya untuk menyatakan itu segala macam apalagi kalau dibilang udah disiapkan video terus kita kaitkan lagi proporsional ya kalau kita kaitkan kenapa harus ada jeda waktu tiba-tiba ada surat terang padahal orang begitu ditangkap KUHAP menyatakan dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum apalagi kalau di situ ada perkara anak wajib inherent lekat gitu loh tidak bisa tidak apalagi di kota Cirebon katakanlah pada waktu itu ya ada orang kok ada fakultas hukum kok ada sekolah hukum segala macam tapi kenapa ada jeda waktu yang kita ketahui tidak bisa dihubungi oleh keluarga lawyer segala macam tapi ada surat lagi yang kira-kira surat kuasa tanggal mundur dimundurkan seharusnya Hakim Agung menyala lah ya menyala abangku kalau kata anak sekarang kan gitu loh menyala abangku gitu kan ada sesuatu ini loh prosedurnya enggak bener betul nggak profesionalnya tidak dapat proporsionalnya nggak dapat dia telusuri dong dengan pembuktian yang tadi tapi kalau ini ya kalau kata anak-anak sekarang GTT kali yang tahu-tahu aja kali ya yang tahu-tahu aja lah kan gitu kan ya udah kita berdamai dalam keadaan berdamai mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak mau dibuka atau jangan-jangan ini sebenarnya hakim nanti akan menggeser. Loh ini kalau kita lihat nanti permohonannya adalah kecelakaan, ini adalah pembunuhan, kalau bukti untuk kecelakaannya nggak ada yang baru. Misal. Makanya ini karena kita lihat kan ada dua nih yang sekarang kan apakah memang kasus ini karena kecelakaan atau dibunuh dulu baru dibilang kecelakaan. Ini kan hilang. Karena sempat ada permohonan katanya ke Jasara Harja juga, ya kan? Jasara Harja bilang ya memang sempat oke. Ya kan ada yang bilang ini adalah jangan bilang tabrakan tunggal, ada yang bilang tabrakan lari berkaitan dengan nilai asuransinya, nilai dan segala macam. Saya tanyakan itu kepada Bu Elsa katanya sudah punya surat dari Jasara Harja di Cirebon tidak pernah ada katanya. Ada surat keterangan tidak pernah ada permintaan itu oleh Ibtu Rudiana. Tapi kan Bu Titin mendapatkan informasi lain ya. Ya makanya kan harus ada klarifikasi dari Jasara Harjanya. Saya selalu bilang kan hadapkanlah pada orang yang pada waktu tanggal itu kapan, bulan itu kapan, siapa petugas pada waktu itu. Itu lebih fair. Karena kalau orang yang dalam dua kepentingan yang sama tadi kan tidak menjadi objektif gitu loh. Tapi siapa enggak? Karena akan melekat. Kalau petugas itu nanti berbohong kan akan jadi peristiwa baru buat dia. Siapa yang kira-kira pada waktu itu tahun itu. Jadi Jasara Harja harus juga
harusnya bersuara. Ada tidak dokumen pada waktu itu berkaitan dengan pemeriksaan katakanlah polisi Kabupaten Cirebon yang menyatakan awalnya itu adalah kecelakaan. Ini kan sama-sama, atau jangan-jangan ada sesuatu hal lain. Orang ini memang sebenarnya anak-anak yang terpidana ini atau yang menjalankan ini memang bukan pelaku yang sebenarnya. Ada pelaku lain yang memang berbuat tapi ditimpakan kepada mereka. Karena hasilnya kan keterangan semua. Ya. Pertanyaan Pak Azmi itu sebenarnya sempat saya tanyakan ketika saya dan tim bertemu dengan Pak Rudiana. Tadi menarik Pak Azmi bilang kan, jangan-jangan karena konstruksinya adalah sini di sebelah sini ya, di satu kubu bilang ini adalah pembunuhan ya dilakukan oleh 8 terpidana, tapi kemudian ditarik secara ekstrim ada juga yang bilang bahwa ini adalah kecelakaan. Saya mencoba buka kemungkinan lain sebenarnya karena baca berkas-berkasnya. Apakah mungkin waktu itu muncul di benak saya, apakah mungkin kalau memang adalah pembunuhan tetapi bukan oleh 8 terpidana itu yang saat ini menjalani hukuman. Dan itu saya tanyakan langsung kepada Pak Ibtu Rudiana, sayang sekali tapi beliau bilang saya diarahkan untuk silakan ke pengacara saya saja ketika itu. Tapi saya menarik untuk mendalami itu Pak Azmi. Apakah juga karena kita masih menduga-duga belum ada salinan putusan lagi-lagi ya, belum ada salinan putusan dari Mahkamah Agung, tapi apakah mungkin karena pengaruh itu juga Pak Azmi, ketika hanya ada dua titik ekstrim yang coba ditawarkan atau dibawa melalui berkas-berkas yang disampaikan kepada yang mulia hakim, di satu sisi tadi pembunuhan oleh 8 terpidana, di satu sisi adalah kecelakaan. Sehingga kemudian Hakim Agung yang memeriksa itu hanya melihat apakah memang ada bukti pembunuhan oleh 8 terpidana itu atau ini adalah kecelakaan. Sehingga kemudian mungkin saja yang mulia hakim melihat benar ada pembunuhan, tapi karena kita tidak membuka potensi lain bahwa bisa jadi bukan oleh 8 terpidana ini tapi oleh pelaku-pelaku lain. Itu mungkin nggak? Ya itu tadi kepekaan hakim ya. Kalau kita bilang kemungkinan ya seharusnya mungkin. Ya kan, andai saja hakim membuka ruang yang lebih jauh tadi, kalau dia melihat ini adalah seperti yang saya bilang tadi adalah atensi publik, ini ada ketimpangan. Sewaktu ada ketimpangan saya akan mencoba mencari jalan keseimbangan. Secara kita lihat 8 orang ini ya sorry banget adalah kelompok yang termarginalkan, yang secara kekuatannya juga mungkin pada waktu itu tidak punya pilihan. Kalau saya boleh membuat persentase, ya mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau ada aja 49 atau 100%, ini kayaknya 51 ini bukan orang yang melakukan untuk dituduhkan. Terpidana hari ini. Saya nggak mau bilang berapapun, tapi mungkin dalam pemilu udah menang tuh 51, gitu ya. 51. Mayoritas akan memilih bukan mereka maksudnya. Ya, bukan mereka pelakunya, gitu loh. Jadi pernyataan Pak Azmi ini menggambarkan bagaimana narasi netizen di kolom-kolom komentar semua berita dan semua konten yang membahas mengenai putusan PK para terpidana. Mereka juga punya pertanyaan yang sama. Ya kita hari ini nggak bisa lepaskan dari teman-teman netizen karena kita berada dalam zona open society, masyarakat yang sangat terbuka, teknologi yang begitu cepat. Toh kita di mana undang-undang juga menyatakan adalah membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu adalah sewaktu netizen kita itu punya kepedulian, ngebantu kinerja-kinerja penegakan hukum. Maka saya selalu bilang hari ini bahwa netizen itu adalah mitra. Dari situ dia dapat medsosnya, dapat opininya, dapat dan penegakan hukum juga akan dapat. Kalau saya sebagai seorang pembelajar hukum, karena sangat bisa ngebantu. Tinggal tujuannya kan. Kalau orang misalnya mau tujuannya jadi tidak baik, ya juga bisa dilakukan itu. Sekarang kita dekatkan pada tujuan itu. Nah, kalau hari ini dengan kasus ini kita dekatkan, tentu dong surveinya netizen bilang, loh yang tadi bilang kok logikanya nggak masuk ya, kok rasanya nggak masuk ya. Ya berarti kita harus menghadapi dengan cara-cara yang tidak bisa logika secara sehat. Pak Azmi, seorang pakar hukum pidana pun bisa punya asumsi yang sedang kita bicarakan saat ini. Kalau bicara kemudian dengan langkah berikutnya yang mau dilakukan oleh tim pengacara para terpidana adalah Pak Azmi sendiri kan mendorong harus ada peninjauan kembali kedua. Seberapa bisa berharap kita sama peninjauan kembali yang kedua? Tentunya peninjauan kembali kedua ini harus bisa mengidentifikasi lebih detail. Bisa jadi yang kemarin-kemarin belum terdapat
gambaran baru semangat PK pada waktu itu. Tapi kalau kita nanti udah sandingkan permohonan PK yang diajukan oleh teman-teman tim lawyer kemarin, kedua kita sandingkan dengan pertimbangan hakim, dari khususnya Agung ya. pertimbangan hakim agung, itu nanti akan nampak di mana titik sudutnya. Sehingga nanti kita, kalaupun teman-teman nanti mengajukan PK kedua, ini dia punya formulasi baru lagi. Harapannya begitu. Kenapa Hakim Agung khusus PK ini tidak mempertimbangkan ini? Ini juga menunjukkan ada kekeliruan hakim juga untuk tidak mengambil pertimbangan-pertimbangan yang diajukan. Gitu. Ya termasuk yang tadi dari bawah, hal-hal yang tadi kita ungkap tadi. Gitu. Karena bagi orang awam ya Pak Azmi ya, karena Humas Mahkamah Agung bilang nggak ada novumnya, tidak ada novum di peninjauan kembali yang diajukan di peninjauan kembali yang pertama, saya jadi mikir, jadi netizen juga pada komentar, ini berarti bukti apa lagi ya, bukti baru apa lagi yang bakal diajuin di peninjauan kembali yang kedua ya, kalau memang itu salah satu langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya makanya akan kita lihat kan gitu loh, dari lagi-lagi kembali ke pertimbangan hakim, yang mana sih yang di skip oleh dia. Kalau dia bilang, oh ini ekstraksi enggak, bukannya itu ada, ya kan? Oh Pak Rudiana yang katanya udah ke TKP itu juga nggak perlu, ya kan? Itu kan ada berkaitan dengan awal penyelidikan yang segala macam. Seharusnya saya bilang lah, penyelidikannya memang ada yang cacat, ya kita harus cari dong nih. Ini ada cacat, nih ada yang nggak bener, nih ada apa ya? Kok bisa terjadi lompatan-lompatan yang begitu jauh nih? Jomplang, saya bilang kan gitu loh. Kalau jomplang, orang yang berarti tidak melakukan cara dengan standar operasional prosedural, berarti ada sesuatu nih, ada keadaan. Patut diduga ada sesuatu. Patut, entah itu keadaan secara positif ataupun keadaan negatif kan, karena kebijakan boleh saja dan segala macam. Tapi ada apa nih? Tapi kita sambung lagi, kenapa CCTV-nya nggak ada juga? Kenapa bukti yang katanya ada perencanaan pembunuhan itu juga nggak ada? Kenapa waktu handphonenya juga nggak ada? Kenapa ada keterangan ayah, dedek sama siapa itu juga kok nggak bersambungan semua? Gitu kan? Tiba-tiba ada bilang begini, tiba-tiba cabut, tiba-tiba begini. Lah itu kan membuat kita, nih perkara kayaknya nggak duduk deh. Perkara ini nggak punya pondasi yang kuat deh. Seharusnya seperti yang saya bilang tadi, Hakim Agung gunakan senjata pamungkas dong. Ini saatnya Mahkamah Agung sebagai penjaga benteng keadilan kita kembalikan, ya, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan itu. Tapi ya kemarin saya harus bilang, lagi-lagi walaupun secara akademis kita kan dibatasin, ya terkesannya formalitas semata saja, gitu. Ya supaya kita adil, ya nanti kita lihat pada sesi berikutnya, mungkin nanti kita akan diskusi lagi. Setelah kita dapat salinan putusan, nanti kita sandingkan. Pak Azmi, tapi apakah serta-merta, ini lagi-lagi jadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Apakah serta-merta bukti-bukti, kalau kita berasumsi dulu ya, kita belum baca secara lengkap ya, tapi kata Humas Mahkamah Agung sekali lagi bahwa tidak ada novum. Apakah novum atau bukti-bukti baru yang sudah diajukan melalui peninjauan kembali di yang pertama ini serta-merta tidak boleh lagi diajukan di peninjauan kembali yang kedua? Ya saya kira kalau itu tidak dipertimbangkan, kenapa enggak? Jadi nggak usah aja? Bukan, maksudnya kalau bukti-bukti yang kemarin diajukan oleh tim lawyer kemarin, misalnya tentang handphone lah yang ekstraksi, kenapa dia abaikan? Itu responsnya Nipar sampai seminggu loh, hampir beberapa hari di Cirebon untuk ekstraksi. Makanya nanti akan kita lihat, misalnya keterangan dari si A, keterangan si B, keterangan saksi ini, katakanlah itu diabaikan nggak? Seharusnya kan dalam pertimbangan hakim itu selalu akan dimunculkan terhadap keterangan ini. Misalnya keterangan si Polan yang menyatakan ekstraksi data ini begini-begini, dia punya pandangan apa terhadap keterangan ahli ini? Hakim Agung berpendapat apa? Di situ kan akan kelihatan ini yang dia terima, ini nggak dia terima. Sepanjang itu akhirnya dia tolak lah, dia abaikan, padahal ini adalah secara fakta adalah memang baru bukti baru, ya ajukan lagi lah di PK. Jadi kan hakimnya kenapa dia meminggirkan, kenapa dia mengabaikan itu, tidak menganggap ini atau padahal tidak melihat ini hal-hal yang sebagai sudah diketahui oleh umum kan seharusnya ya dapat dia terima, nggak perlu dia buktikan. Apalagi kalau berbasis pada saintifik, berbasis pada hal yang tadi kita udah bilang loh, lah ini kenapa enggak sih? Kenapa orang-orang yang sadis ini tiba-tiba perbuatannya sadis terus hilang, terus tiba-tiba polisi bilang ini fiktif? Coba, itu kan banyak sekali hal yang lagi-lagi jomplang.
mereka yang membuat katakanlah dalam labirin itu, mereka sendiri yang terkadang mencari kunci dan bukannya sendiri lagi, yang buat kita tuh bingung. Makanya tadi saya bilang fokus. Kalau mau ini, yuk kita konstruksi di awal fase penyelidikan dan penyidikan. Tolong dong netizen dimanapun ini, ya kan? Ya, apa ya, the power of netizen saya kira menjadi satu kunci hari ini juga yang sangat dekat dan lekat untuk membantu kualitas penegakan hukum. Saya mengilustrasikan aparat penegak hukum kita tuh seperti dalam tanda petik dikejar oleh ikan hiu supaya tidak ngepres kan, supaya tidak membeku dalam pasal-pasal dingin dan sejuk. Sehingga diperlukanlah kualitas netizen, kualitas media yang imbang. Apalagi demi kepentingan umum. Sepanjang kita punya dasar kebenaran, sepanjang kita punya bukti yang cukup untuk itu, gak fitnah ya, bukan untuk pencemaran nama baik. Untuk apa? Membantu. Nah, sewaktu ini kita lakukan ya akan mendekatkan kita pada rasa keadilan tadi, rasa ketentraman tadi, kenyamanan masyarakat tadi. Nah, memang ini kita tidak bisa hindari. Kemajuan teknologi ini tinggal tujuannya kita pergunakan. Pak Azmi ngomong gini pun udah banyak banget Pak Azmi mungkin baca ya komen-komen dari netizen, mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan respon mereka terhadap putusan Mahkamah Agung gitu ya. Bahkan nonton live streaming di semua media kayaknya banyak sekali karena memang kasus ini kan menarik atensi publik sedemikian rupa ya dengan segala karena ada banyak sekali gray area gitu ya. Kami pun media pasti kan kalau ini sudah jelas mana yang salah mana yang benar ya kita mungkin nggak akan mengulik lagi, tapi masalahnya kan ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita semua, termasuk Pak Azmi yang mempelajari secara detail fakta demi fakta yang dituliskan ya, yang tertulis di berita acara pemeriksaan. Pak Azmi, adakah langkah atau upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh para terpidana sebenarnya yang masih tersedia? Karena Pak Jutek Bangso bilang nanya ke para terpidana, mau nggak gerasi aja, minta maaf aja, tapi mereka nggak mau. Berarti satu-satunya saat ini yang tersedia adalah hanya PK. Peninjauan kembali kedua. Cara hukum, prosedur hukum ya dilawan juga dengan prosedur hukum, dalam hal ini pintu PK yang kedua. Karena kalau dia minta upaya yang lain tadi, katakanlah melalui presiden, syaratnya itu adalah dia harus mengakui kesalahan. Saya mengakui ini begini. Dengan jalan yang sudah 8 tahun, orang sudah bisa beradaptasi mungkin. Dia tidak butuh itu, tapi dia butuh kebenaran bahwa saya katalah begitu, bukanlah pelakunya. Tapi apa daya kan, makanya kekuatan masyarakat, solidaritas masyarakat, rasa kepekaan kita kepada manusia. Ya seharusnya itu tadi nggak perlu malu untuk mengakui, katakanlah entah ya kalau aparat penegak hukum katakanlah keliru gitu. Sebagai seorang pengajar, dosen, saya bilang udahlah, kita wajar kok salah, kita akui, minta maaf, dan kita kembalikan hak kemanusiaan ini. Begitu juga kepada Hakim Agung yang nanti katakanlah akan melakukan pemeriksaan peninjauan kembali kedua. Ketuklah nuraninya gitu. Ini ada anak manusia yang sedang direndahkan martabat kemanusiaannya, yang dalam kondisi yang terpuruk, yang menurut saya ya ini harus dikembalikanlah hak martabat mereka. Jika memang nanti kita bisa sandingkan bahwa ini bukan orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban, dan negara harus ganti rugi kalau nanti suatu ketika negara harus kasih penghormatan karena negara gagal melalui aparat penegak hukumnya gitu loh, untuk menjaga ketertiban atau keselamatan kepada warga negaranya karena menghukum orang yang salah. Kalau ini nanti pada PK kedua dikabulkan, ini yang paling penting menurut saya, ada state responsibility, tanggung jawab negara kan, bahwa melindungi segenap tumpah darah itu mereka tidak dilindungi. Mereka harus 8 tahun. Masa karirnya habis, masa kerjanya habis, nama baiknya habis, dan segala macam. Dan ya lagi-lagi kita semua harus membantu spirit. Saya pikir sepanjang spirit yang sama, karena siapapun yang memang nanti akan katakanlah ini berbasis pada ketidakbenaran, fakta, kebohongan akan tampak kok. Jalannya akan tampak. Makanya tadi yuk sama-sama kita konstruksi awal lagi dari penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini.
Kalau peninjauan kembali kedua adalah satu-satunya upaya perlawanan, upaya hukum yang bisa dilakukan sama mereka untuk bisa kembali mendapatkan kemerdekaan para terpidana ini, kapan waktu yang tepat menurut Pak Azmi dengan melihat konteks non-hukum juga, karena kita tadi bicara soal anasir lain di luar dari hukum. Kapan waktu yang tepat untuk mengajukan peninjauan kembali kedua menurut Pak Azmi? Kalau minyak terlalu panas sih memang kita harus agak jeda sejenak. Kalau saya bilang, kan kalau kita lagi menggoreng minyak terlalu panas, terkadang kebijaksanaan juga tidak begitu bisa muncul. Tapi izinkan dulu nanti ada sejenak tenang, ada jeda waktu setelah katakanlah salinan putusan PK itu ada, diskusi kembali, dibahas kembali, susur kembali, kita cari alurnya lagi pelan-pelan. Mungkin waktu 2 bulan setelah salinan PK yang katanya 2 minggu ini akan turun, ada diskusi-diskusi dan segala macam, coba kita saling menelusuri, karena dengan banyaknya pemikiran, banyaknya masukan, ya diharapkan akan mendekatkan pada fakta yang sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin 2 bulan setelah itu ya mungkin Mbak Christine, tapi juga jangan terlalu lama gitu loh. Tentunya melihat bukti apa sih yang ditopikan dari putusan PK tersebut. Tapi tadi mengajak semua netizen untuk membuka mata dan hati ya, melihat apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mencari kebenaran material sebenarnya. Harus, ini adalah saatnya, karena memang kita semuanya butuh kok. Kita butuh polisi, kita butuh jaksa, kita butuh pengadilan, kita butuh rakyat, karena sebuah negara itu kan butuh wilayah, negara butuh orang, infrastruktur pemerintahan. Iya, semua kita butuh. Jadi nggak ada ini, tidak ada kaitannya kita tidak suka, kita membenci, tidak. Tapi kita ingin menggugah menjadi orang yang nggak mau sebebas-bebasnya, tapi kita kepengen ada kebertanggungjawaban. Boleh deh orang, jangan ada yang dirugikan. Bolehlah Anda apa saja gitu, tapi jangan ada yang dirugikan, ya kan, dan harus bertanggung jawab. Ya dalam hal ini ya siapapun yang ada di dalam fase katakanlah yang tidak tepat, yuk luruskanlah. Ada waktunya. Kita juga sebagai manusia nanti, karena sering sekali nanti kesadaran. Ini Pak Azmi lagi bilang pada seseorang atau beberapa orang di luar sana nih ya? Oh iya, untuk meminta, karena semuanya kan kembali kepada jalan. Siapapun yang berada di jalan hitam, suatu ketika juga butuh rindu pada kebenaran tersebut. Katakanlah siapapun, gitu. Dia ingin kembali menjadi fitrahnya gitu loh, di dalam nuraninya. Makanya saya bilang utang uang bisa dibayar, utang emas bisa dibayar, tapi tidak dengan hutang kebenaran. Sakit. Sebagai seorang akademisi, sekalipun ini di padang pasir, saya harus teriakkan kebenaran itu. Itu kan bagi kami yang ada di akademisi. Ya. Gitu loh. Ya masalah you laksanakan atau tidak laksanakan, lepaslah kewajiban kami sebagai akademisi, agar suatu ketika orang itu bilang, kenapa dulu kami tidak diingatkan? Kenapa kami tidak disuarakan? Tapi kalau ini, sudah. Pak Azmi sebagai seorang akademisi sudah mengingatkan, dan kita harapkan diskusi kita ini bisa juga memberikan kontribusi positif ya. Karena saat ini kita sama-sama menghormati putusan yang mulia Hakim Agung sudah ada. Kita tentu akan menggunakan dan mengikuti jalur-jalur yang sesuai dengan prosedur hukum. Ya, termasuk ini kan kebebasan berpendapat ya. Jadi makanya saya mau dengar perspektif Pak Azmi. Pak Azmi, nanti kita ngobrol lagi kalau udah keluar direktori putusan ya. Setuju banget. Itu benar-benar kita bedah supaya juga menjadi pengetahuan buat semua netizen nanti kita yang lihat halaman sekian, keterangan ini, novum yang mana? Ya, keterangan ini, pertimbangan hakim yang ini. Nanti kita bisa sandingkan. Kita bisa bikin tabel untuk itu. Thank you Pak Azmi udah hadir ya. Terima kasih.